Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meyakini Ferdy Sambo tidak akan dieksekusi mati meskipun telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Keyakinan tersebut, kata Mahfud, didasarkan pada akan diberlakukannya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 mendatang. Dalam KUHP baru tersebut, kata dia, termuat pasal yang memungkinkan vonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati dianggap berkelakuan baik. Di samping itu, kata dia, masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh Sambo di antaranya banding atau kasasi sehingga masih ada kemungkinan vonis yang dijatuhkan bisa berubah. Akan tetapi, lanjut dia, vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama tersebut penting sebagai bukti formal. Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan jurnalis senior Andi F. Noya dalam acara bertajuk Kick Andi Mahfud Cari Panggung. Hukumannya hukuman mati, tapi tidak akan dieksekusi, kata Mahfud. Ia menduga, Sambo akan meninggal di penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Namun demikian, ia menyerahkan kepada hakim yang memutus perkara Sambo nantinya. Saya akan menduga dia akan meninggal di penjara, seumur hidup. Tapi terserah hakim saja ya. Anda Andi, jangan bilang lagi, wah ini sudah mempengaruhi, karena Anda tanya lo ini. Saya, ilmu hukum saya begitu. Kalau seumur hidup ya sudah di situ, kata Mahfud yang juga guru besar ilmu politik hukum UII tersebut. Ia pun mengatakan tidak akan protes terhadap apapun keputusan hakim terhadap Sambo nantinya. Mahfud juga mengakui, meskipun ia pernah mengatakan dalam perkara lain tidak perlu hormat pada putusan hakim, namun ia tetap terikat pada putusan hakim. Saya tidak hormat pada putusan hakim, tapi saya terikat pada putusan hakim. Kan banyak hakim-hakim yang korup itu. Tidak hormati, untuk apa menghormati hakim yang korup? Kata Mahfud, seperti kasus koperasi simpan pinjam inti dana itu. Ditangkap hakimnya, tapi kan putusannya tetap mengikat meskipun hakimnya ditangkap, sambung dia. Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan atau vonis terhadap terdakwa tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yakni Ferdy Sambo. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo divonis hukuman pidana mati. Menyatakan, mengadili terdakwa Ferdy Sambo SH, Sik MH, dipidana mati, kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso dalam persidangan. Lebih lanjut, hakim menyatakan perbuatan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, Ferdy Sambo bersalah melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 UU ITE nomor 19 tahun 2016 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak merusak sistem informasi sehingga tidak bekerja semestinya, kata Majelis Hakim Wahyu. Diketahui, putusan ini lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut Ferdy Sambo dengan pidana seumur hidup. Ia pun mengatakan tidak akan protes terhadap apapun keputusan hakim terhadap Sambo nantinya. Mahfud juga mengakui, meskipun ia pernah mengatakan dalam perkara lain tidak perlu hormat pada putusan hakim, namun ia tetap terikat pada putusan hakim. Saya tidak hormat pada putusan hakim, tapi saya terikat pada putusan hakim. Kan banyak hakim-hakim yang korup itu. Tidak hormati, untuk apa menghormati hakim yang korup? Kata Mahfud, seperti kasus koperasi simpan pinjam inti dana itu. Ditangkap hakimnya, tapi kan putusannya tetap